Halo guys, balik lagi di headline liputan6.com tanggal 19 Maret 2022 bersama saya Ratu Surya Sumirat yang kali ini akan membahas tentang kasus COVID-19 melonjak di Korsel hingga Cina. Indonesia perlu waspada? Simak penjelasannya. Rekor harian kasus COVID-19 tertinggi selama pandemi dicetak oleh Korea Selatan. Sebanyak 621.000 kasus dalam sehari dilaporkan pada Kamis 17 Maret 2022 akibat varian Omicron. Totalnya ada 8,2 juta kasus di negara itu selama pandemi COVID-19. Sedangkan total angka kematian akibat COVID-19 di Korea Selatan saat ini mencapai 11.000 orang, di mana mayoritas berusia 60 tahun ke atas. Tapi saat ini pasien kritis di Korea Selatan relatif jauh lebih sedikit ketimbang total kasus baru. Meski tercatat lebih dari 0,5 juta kasus baru, pasien kritis turun dari 1.244 menjadi 1.159 orang. Kemudian di tengah lonjakan kasus itu, pemerintah Korea Selatan juga sedang menimbang untuk melonggarkan protokol kesehatan karena bisnis kecil sangat terdampak oleh pandemi. Berdasarkan laporan WHO, Korea Selatan kini menjadi yang nomor 1 di dunia dalam jumlah kasus baru di 7 hari terakhir dengan total 2,4 juta infeksi. Selain Korea Selatan, lonjakan kasus COVID-19 juga terjadi di Cina dan Hong Kong. Para pihak berwenang pun kesulitan untuk mengambil keputusan melonggarkan protokol kesehatan COVID-19. Cina sendiri memutuskan untuk mengambil kebijakan lockdown bagi 30 juta orang. Di Hong Kong, tempat kremasi mulai kewalahan. Hong Kong mengalami situasi yang mirip dengan India selama gelombang kedua yang mematikan. Sistem perawatan kesehatan telah tertekuk karena kekurangan oksigen, tempat tidur yang tidak mencukupi, dan tenaga kerja yang terbebani. Wilayah ini sekarang menjadi rumah bagi kematian per kapita tertinggi. Alasan untuk ini sebagian besar adalah tingkat vaksinasi yang rendah di antara populasi yang lebih tua. Sementara itu, Israel juga mencatat varian baru. Para otoritas lantas khawatir atas kasus tersebut. Strain terbaru itu adalah kombinasi dari 2 subvarian Omicron. Kasus itu terdeteksi di 2 penumpang yang tiba di Bandara Ben Gurion. WHO pun mulai khawatir dengan kenaikan kasus global, padahal angka testing menurun. Pekan lalu, WHO berkata ada 11.000 kasus baru dan 43.000 kematian. Secara global, kasus naik hingga 8%. Informasi naiknya kasus COVID-19 di beberapa negara perlu menjadi perhatian Indonesia. Meski kasus COVID-19 nasional turun, Indonesia harus tetap waspada. Sebab bukan tidak mungkin Indonesia kembali mengalami peningkatan kasus seperti Hong Kong, Cina, Korea Selatan, dan negara-negara Eropa. Indonesia memiliki beberapa faktor resiko yang bisa memicu kenaikan kasus bahkan kematian. Salah satunya adalah kehadiran subvarian Omicron BA2 yang jadi biang keladi tingginya kenaikan kasus di sana. Lonjakan kasus terjadi karena subvarian yang kerap disebut Omicron siluman ini memiliki tingkat penularan 4 kali lipat lebih cepat dari varian Delta, serta jumlah virusnya 10 kali lipat lebih banyak dari subvarian Omicron BA1. Karakteristik yang dimiliki BA2 tersebut bisa berimbas pada meningkatnya jumlah kematian pada lansia yang belum divaksin lengkap dan terpapar COVID-19. Hal ini terlihat pada kasus yang terjadi di Hong Kong dan Cina. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa subvarian ini sudah terdeteksi di Indonesia. BA2 sudah masuk Indonesia pada Januari 2022 dan saat ini terdeteksi di 19 provinsi di RI berdasarkan data Gisaid per 13 Maret 2022. Kasus COVID-19 di sejumlah negara sedang kembali naik. Korea Selatan menjadi sorotan karena kasus dalam sehari sempat menembus 600.000 kasus baru virus corona. Tak bisa dipungkiri bahwa kasus di Korsel memang sedang meroket, meski angka kasus kritis tidak menunjukkan kenaikan. Berdasarkan data Our World in Data, 2 negara Asia kini berada di urutan teratas dalam perhitungan kasus baru, yakni Korea Selatan dan Vietnam. Amerika Serikat dan India sudah tidak lagi masuk 10 besar.
Di sisi lain, Rusia yang sedang menginvasi Ukraina juga sebenarnya mencatat kasus baru yang cukup tinggi. Tetapi pemerintah Moskow memilih mencabut wajib masker dan melonggarkan prokes di tempat usaha. Sekian headline di petanam.com hari ini. Saya Ratu Surya Sumirat undur diri. Bye!